Sherly Juanda, seorang Kristen dan Tionghoa, akhirnya resmi nih dilantik jadi Gubernur Maluku Utara. Perjuangan Sherly untuk sampai ke titik ini dalam Pilkada Maluku Utara nggak gampang ya. Dia jadi bulan-bulanan serangan politik identitas. Sejak namanya disebut sebagai calon gubernur, aksi protes langsung bermunculan. Mengumumkan dan memunculkan penetapan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Maluku Utara tahun 2004 ini, Saudari Sherly Juanda dan Saudara Septian Isage MPDI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa jabatan 2025-2030 pada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menjalankan tugasnya dengan profesional dan independen, serta memastikan bahwa demokrasi di negeri ini tetap tegak dan berlandaskan keadilan. Keputusan ini bukan hanya kemenangan bagi pasangan Sherly Sarbin, tim sukses dan pemilihnya, tetapi kemenangan bagi seluruh rakyat Maluku Utara yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang demokratis tanpa politik uang. Dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa jabatan 2025-2030 pada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Pintu selebar-lebarnya bagi semua pihak untuk orang bersama-sama membangun Maluku Utara. Tidak ada dendam politik, tidak ada perpecahan, tidak ada politik balas dendam. Yang ada adalah kebersamaan dan semangat gotong royong untuk membangun Maluku Keraha yang kita cintai ini. Sherly Juanda, seorang Kristen dan Tionghoa, akhirnya resmi nih dilantik jadi Gubernur Maluku Utara. Perjuangan Sherly untuk sampai ke titik ini dalam Pilkada Maluku Utara nggak gampang ya. Dia jadi bulan-bulanan serangan politik identitas. Sejak namanya disebut sebagai calon gubernur, aksi protes langsung bermunculan. Kelompok Aliansi Masyarakat Adat Moluku Kiraha menolak Sherly dengan alasan adat dan agama. Panglima Sultan Tidore Muhammad Ali Alting menegaskan Moluku Kiraha sejak dulu dipimpin dengan prinsip Islam. Apalagi Federasi Kerajaan Islam di Maluku Utara seperti Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacaan didirikan atas dasar Islam. Karena itu, pemimpin Maluku Utara juga harus pegang prinsip yang sama, katanya. Mereka bahkan mengeluarkan maklumat dengan 4 poin utama penolakan. Pertama, menolak memimpin non-muslim karena dianggap melanggar adat Moluku Kiraha. Kedua, meminta pemerintah dan partai politik menghormati hukum adat dalam pemilihan pemimpin. Ketiga, mengimbau masyarakat agar tetap berpegang pada nilai-nilai adat. Keempat, menegaskan bahwa tidak memilih pemimpin non-muslim adalah wasiat leluhur Moluku Kiraha. Menurut mereka, ini penting buat menjaga identitas budaya dan agama di Maluku Utara. Mengingat mayoritas warga Maluku Utara ini adalah muslim, isu ini jadi sangat sensitif. Banyak yang merasa pemimpin daerah harus seiman dengan rakyat mayoritas. Mereka khawatir kebijakan Sherly nanti ini nggak bakal selaras sama nilai-nilai Islam. Tapi di sisi lain, pendukung Sherly yakin dia tetap bisa jadi pemimpin yang baik. Buat mereka, yang penting itu kompetensi dan integritas, bukan agama. Pendukung Sherly percaya Sherly ini bisa membawa Maluku Utara lebih maju tanpa harus mempermasalahkan agamanya. FYI, dalam Pilkada Maluku Utara, Sherly ini berpasangan dengan Sarbin Sehe. Sherly menggantikan suaminya, Benny Laos, yang meninggal saat berlayar menuju satu wilayah untuk berkampanye pada Oktober 2024 kemarin. Setelah kepergian Benny, partai-partai pendukung Benny mendorong Sherly untuk maju dan meneruskan perjuangan suaminya. Sherly Sarbin berhasil menang dengan dukungan 51,8% suara. Mereka unggul jauh dari Sultan Tidore Husin Alting yang cuma dapat 24,42% suara. Kemenangan Sherly direspons lawan politiknya dengan gelombang protes. Aliansi Masyarakat Muslim Maluku Utara dan Front Persatuan Peduli Pemilu Demokrasi Maluku Utara turun ke jalan.
Mereka menuntut KPU membatalkan hasil pilgub yang memenangkan Sherly Sarbin. Mereka menuding ada kecurangan, manipulasi politik, dan keperpihakan pejabat daerah. Pada akhirnya, Sherly Sarbin yang dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Apa yang terjadi di Maluku Utara ini adalah tantangan besar bagi demokrasi di Indonesia ya. Seorang kandidat yang secara etnis dan agama berbeda dengan etnis dan agama mayoritas, pemilihnya dianggap tidak layak menjadi kepala daerah. Isu-isu politik identitas pun disebarkan untuk menggagalkan kandidat itu. Narasi yang umum dihembuskan adalah pemilih jangan memilih kandidat yang tidak seiman dan seetnis. Ini tidak hanya terjadi di Maluku Utara ya, tapi juga pernah di Jakarta dan di daerah lainnya. Mayoritas pemilih di Maluku Utara membuktikan bahwa yang dilihat dari pemimpin itu kualitasnya, bukan agama atau etnisnya. Mudah-mudahan kemenangan akal sehat di Maluku Utara ini bisa menyebar ke seluruh daerah ya. Yuk, lawan politik identitas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menjalankan tugasnya dengan profesional dan independen, serta memastikan bahwa demokrasi di negeri ini tetap tegak dan berlandaskan keadilan. Keputusan ini bukan hanya kemenangan bagi pasangan Sherly Sarbin, tim sukses dan pemilihnya, tetapi kemenangan bagi seluruh rakyat Maluku Utara yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang demokratis tanpa politik uang. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada semua pasangan calon yang telah turut berkompetisi dalam Pilgub Maluku Utara. Perbedaan pilihan dalam pemilu adalah bagian dari demokrasi, tetapi kini saatnya semua pihak untuk bersatu membangun Maluku Utara ke arah yang lebih baik. Kini saatnya kita melangkah bersama, tidak ada lagi sekat-sekat politik. Saya akan menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat Maluku Utara tanpa memandang perbedaan pilihan politik. Torang semua bersaudara. Kita semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menjadikan Maluku Utara lebih maju, sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing. Saya juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, generasi muda, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama bangkit membangun Maluku Utara. Terakhir, saya memohon doa dan dukungan dari semua pihak agar dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Mari kita bersama-sama bangkit, membangun Maluku Utara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Sampai baku dapan nanti di Ternate. Sarangeo. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Tanggapan seorang Sherly Juanda sebagai Gubernur Maluku Utara tentang keputusan yang telah dilakukan oleh MK, dan sangat memuaskan apa yang mereka lakukan, sehingga para pembencinya, para orang-orang yang menggugat beliau, mereka tidak bisa membuktikan tuduhan-tuduhan mereka. Dan kita tahu seorang Sherly Juanda memenangkan pilgub ini sebagai Gubernur Maluku Utara adalah resmi karena pilihan, karena suara rakyat itu sendiri. Dan kita melihat bagaimana Maluku Utara ini sangat cerdas dalam memilih pemimpin. Mereka tidak memandang agama, mereka tidak memandang suku, tetapi mereka memandang integritas, karakter seorang pemimpin tersebut. Dan bagaimana kita sudah mendengarkan tadi, bagaimana kelompok-kelompok tertentu seperti Aliansi Islam, mereka menolak, yaitu Sherly Juanda, walaupun Sherly Juanda sudah jelas-jelas memenangkan Pilgub 2024. Nah, harapan dan doa kita adalah kiranya Sherly Juanda dan wakilnya yang akan memimpin Maluku Utara ini, rakyat ikut bekerja sama untuk membawa Maluku Utara kepada kota yang lebih maju, lebih jaya, dan diberkati Tuhan lebih lagi. Dan kita juga berharap kiranya kecerdasan yang dilakukan oleh rakyat Maluku Utara dalam memilih itu tersebar, dan itu juga ada di setiap kota demi kota, bahkan di seluruh negara Republik Indonesia, supaya mereka juga dalam memilih pemimpin jangan memandang agama, suku, tapi biarlah memandang pemimpin itu dari segi karakter, dari segi keahlian, dan juga dari segi yaitu integritas pemimpin itu sendiri. Itulah harapan dan doa-doa kita, sehingga Indonesia tidak jatuh dalam sesuatu manipolitik, dalam sesuatu
politik agama yang mengatasnamakan agama dalam memimpin sesuatu, tetapi justru ketika diangkat jadi pemimpin bukan menjadi pemimpin yang baik, tetapi justru merugikan rakyatnya itu sendiri. Saudara, kiranya video yang saya bagikan ini boleh menambah wawasan kita dan boleh memberikan pelajaran penting bagi kita, sehingga kita boleh menjadi masyarakat yang bijak, masyarakat yang bahkan berpengetahuan dalam memilih setiap pemimpin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.